Halo semuanya, kembali lagi bersama Malik Project. Kali ini kita akan membawakan alur cerita film yang diambil berdasarkan dari kisah nyata. Film ini bercerita tentang peristiwa kecelakaan pesawat yang dialami Sichuan Airlines pada tahun 2018. Diangkat ke dalam film layar lebar berjudul The Captain 2019, film asal Cina ini digarap oleh sutradara Andrew Lau dan dirilis pada tahun 2019 lalu. Film The Captain dibintangi oleh Zhang Haiyu, Oh Ao, Du Jiang, Yuan Quan, dan Zhang Tianai. Jadi, di mana pada tanggal 14 bulan 5 2018, dunia penerbangan mengalami insiden yang sangat luar biasa. Maskapai penerbangan Sichuan Airlines, penerbangan 8633, mengalami kecelakaan di tengah penerbangannya. Insiden tersebut merupakan insiden yang mustahil untuk pesawat tersebut dapat selamat. Namun, dengan kuasa Tuhan dan kerjasama para awak, sang kapten pun berhasil menyelamatkan seluruh penumpang yang ada di dalam pesawat itu. Bagaimana kisah film tersebut? Langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Pada pukul 3 dini hari, tepatnya pada tanggal 14 bulan 5 2018, terlihat Liu Zhuangjian yang seorang kapten pilot sedang bersiap-siap untuk bekerja. Ketika dia akan berangkat, dia pun memberikan kecupan manis kepada putrinya yang masih tidur. Di mana, bertepatan di hari ini, putrinya sedang berulang tahun. Dan rencananya, Liu dan istrinya akan merayakan ulang tahun anak mereka setelah dia pulang. Setelah sampai di Bandara Internasional Jinjiang Utara, para kru pesawat pun melakukan persiapan sebelum penerbangan. Sementara itu, di bagian pusat meteorologi penerbangan, mereka melihat sebuah pergerakan awan yang tidak biasa, di mana awan tersebut berdampak mengalami badai yang sangat besar. Hal itu pun lantas membuat Biro Penerbangan lebih fokus memperhatikan pesawat yang akan melintasi pegunungan di Tibet. Kapten Liu dan para co-pilot lainnya, yaitu Liang dan Xu Ruishan, mereka menganalisa ulang jalur lintasan yang akan mereka lewati dari kota Chongqing menuju kota Langsa, di mana jalur itu melewati pegunungan Tibet. Seperti prosedur di bandara pada umumnya, para penumpang pun bersiap-siap sebelum keberangkatan. Kapten Liu akan menerbangkan pesawat dari kota Chongqing menuju kota Langsa. Dengan menggunakan pesawat Airbus Sichuan Airlines tipe A319 dengan kode penerbangan 8633. Sebelum berangkat, mereka mulai melakukan pengecekan secara mendetail. Setelah semua pengecekan dilakukan sesuai prosedur, mereka pun briefing sebentar sebelum para penumpang masuk ke dalam pesawat. Pada pukul 5 pagi, para penumpang pun masuk ke dalam pesawat. Setelah para penumpang masuk, pintu pesawat pun ditutup oleh pramugari. Dan total penumpang yang dibawa oleh pesawat ini berjumlah 119 orang ditambah 9 awak pesawat. Ketika semua sudah oke, orang-orang yang ada di menara kendali pun mengkonfirmasi bahwa pesawat yang dibawa Kapten Liu siap untuk lepas landas. Dengan prosedur yang telah dijalankan, tepat pada pukul 6:18 pagi, pesawat mulai bergerak ke landasan pacu. Dan setelah itu, pesawat pun mulai take off dengan sangat lancar tanpa ada masalah apapun. Setelah mengudara di atas awan, semua tampak normal-normal saja. Sehingga ketika pesawat mencapai ketinggian 9.200 meter dengan kecepatan 748 km per jam, tiba-tiba pesawat mengalami turbulence yang sangat kuat. Para penumpang pun menjadi panik. Kapten Liu pun meminta co-pilot Ruishan untuk meminta izin ke pusat kontrol lalu lintas udara di Chengdu untuk menaikkan ketinggian pesawat mereka, dan izin tersebut dikonfirmasi setelah mencapai ketinggian 9.800 meter atau 32.152 kaki dengan kecepatan 752 km per jam. Turbulensi pun mereda. Kini, autopilot kembali diaktifkan. Setelah pesawat stabil, Liang pun keluar dari kokpit untuk bersantai sejenak. Kemudian para pramugari cantik ini mulai melayani para penumpang, seperti memberi makan dan juga minuman. Peringatan untuk menggunakan sabuk pengaman juga sudah dipadamkan, sehingga para penumpang yang ingin ke toilet bisa dengan santai ingin membuang air kecil dan juga air besar. Sementara di bagian kokpit, Ruishan pun mengobrol dengan Kapten Liu. Di sini, Kapten Liu sangat berpengalaman untuk melewati jalur ekstrim yang melewati kawasan pegunungan Tibet. Bahkan, dia telah melewati rute penerbangan ini sekitar 100 kali. Kapten Liu juga bercerita kalau dia dulunya adalah pilot militer angkatan udara yang berpindah ke penerbangan komersial. Ketika pesawat telah masuk ke wilayah pegunungan Tibet dengan kecepatan 835 km per jam, tiba-tiba saja secara mengejutkan kaca depan bagian kokpit mengalami retak. Dan hal itu bukan karena benturan,
melainkan karena gagal fungsi di bagian kaca tersebut. Melihat hal itu, kapten pun langsung melaporkan ke pusat kendali di Chengdu dan meminta izin untuk menurunkan ketinggian dan mendarat di bandara terdekat. Di pusat kendali di Chengdu mengkonfirmasi hal itu. Namun, tiba-tiba saja kaca yang retak tadi menjadi pecah, sehingga kopilot Ruishan tertarik keluar karena tekanan udara yang sangat tinggi. Untungnya, kopilot tersebut menggunakan sabuk pengaman, sehingga badannya masih tertahan di dalam pesawat. Kapten Liu kemudian berusaha untuk menarik Ruishan ke dalam pesawat. Tapi, karena tekanan udara di luar pesawat yang sangat tinggi, kapten pun terpaksa bermanuver. Hal itu membuat pintu kokpit menjadi terbuka. Hal itu pun lantas membuat para kru pesawat yang ada di kabin terpental akibat tekanan udara yang begitu kuat. Situasi yang awalnya santai kini berubah menjadi sangat menegangkan. Kapten pun bermanuver menurunkan ketinggian pesawatnya hingga menukik ke bawah. Ruishan yang tadinya tertarik keluar, kini bisa masuk ke dalam kokpit akibat tekanan udara yang berkurang. Namun, hal itu membuat Ruishan mengalami cedera yang cukup parah karena tekanan udara yang berkurang. Karena tekanan udara yang berkurang, para pramugari pun segera membantu para penumpang untuk memakai masker oksigen. Sementara itu, Liang pun berusaha untuk masuk ke ruang kokpit dan menutup pintu. Ketika berhasil masuk, dia pun segera memasangkan masker oksigen ke Kapten Liu dan juga Ruishan. Di bagian pusat kendali penerbangan di Chengdu, mereka mempersiapkan prosedur tanggap darurat. Prosedur tanggap darurat pun diberlakukan sehingga menunda semua jadwal penerbangan pesawat yang belum lepas landas. Bagian pusat kendali penerbangan juga berkoordinasi dengan semua bandara untuk membersihkan jalur yang akan dipakai mendarat oleh pesawat 8633. Air Traffic Control milik Angkatan Udara pun juga menginstruksikan membersihkan jalur area penerbangan untuk pesawat 8633. Karena loss komunikasi, pusat kendali penerbangan di Chengdu juga menginstruksikan para pilot pesawat lain yang berada di dekat wilayah jalur penerbangan pesawat 8633 untuk menghubunginya lewat transmisi radio. Kabar tentang kecelakaan pesawat 8633 pun sontak langsung viral melalui sosial media. Sementara itu di pesawat, satu-satunya pilihan Kapten Liu untuk menyelamatkan isi pesawat, dia harus mendaratkan pesawatnya di bandara terdekat, yaitu Chengdu. Karena sekarang ini posisi pesawat berada di wilayah pegunungan Tibet. Hal itu merupakan rute yang sangat berbahaya, karena selain kaca yang pecah di bagian kokpit, mereka juga harus melewati gumpalan awan badai yang ada di depan mereka. Dan itu adalah satu-satunya rute untuk menuju bandara terdekat di Chengdu. Di pusat kendali penerbangan di Chengdu, mereka pasrah melihat kondisi yang dialami pesawat 8633. Sementara itu, Kapten Liu mulai menganalisa awan badai yang ada di hadapannya. Keputusan yang akan diambil mungkin adalah keputusan yang sangat berat, yang akan menentukan selamat atau tidaknya semua orang yang ada di dalam pesawat tersebut. Kapten Liu pun mulai bermanuver dan memutarkan pesawatnya untuk mencari celah masuk di awan badai tersebut. Sementara itu, di bagian kabin para penumpang pun semakin panik. Namun, para pramugari mencoba untuk menenangkan mereka. Dengan pengalaman dan skillnya, Kapten Liu pun mulai masuk di celah awan badai itu. Ketika pesawat menerjang badai, terjadilah turbulensi yang sangat kuat, sehingga semua para penumpang yang ada di kabin merasakan guncangan yang sangat parah. Para penumpang pun merasakan kepanikan yang sangat luar biasa, karena awan badai yang sangat tebal, jaringan komunikasi antara pesawat dan pusat kendali pun menjadi terputus. Sehingga orang-orang yang ada di pusat kendali kehilangan jejak dari pesawat 8633. Dengan terus menerjang badai yang diselimuti awan tebal, akhirnya Kapten Liu berhasil keluar dari badai tersebut. Sinyal radar pun mulai kembali terpantau di pusat kendali. Penumpang yang sangat panik dengan kondisi itu mulai menaruh harapan kalau nyawa mereka bisa selamat dari insiden tersebut. Namun, rintangan belum selesai. Kapten Liu harus mendaratkan pesawat tersebut dengan kondisi yang sangat mustahil untuk mendarat dengan selamat. Karena kondisi pesawat itu terbang terlalu rendah dan berada di jalur pegunungan Himalaya. Jika tidak segera menaikkan ketinggian, maka mereka akan menabrak gunung tersebut. Kapten Liu pun menambahkan kecepatan pesawat dan menarik tuas sekuat tenaganya. Dan sekarang, Kapten bersiap untuk mendaratkan pesawatnya di Bandara Chengdu. Namun, pendaratan tidak akan berjalan mulus karena pesawat dalam kondisi kecepatan yang berlebih. Dengan kerjasama kru yang sangat solid, Kapten pun mulai mendarat. Dengan kecepatan 287 km per jam, pesawat akhirnya landing di landasan pacu. Namun, mesin pendorong mundur mengalami gagal fungsi, sehingga mereka pun mengandalkan rem di roda untuk menghentikan pesawat. Hal itu pun membuat roda pesawat menjadi pecah karena beban dan kecepatan yang berlebih. Secara ajaib, mesin pendorong kembali berfungsi. Akhirnya pesawat pun berhasil berhenti sebelum jalur lintasan habis.
Para penumpang yang tadinya berduka cita dan mengalami panik yang luar biasa, mereka tidak menyangka kalau mereka bisa selamat dari tragedi tersebut. Di pusat penerbangan, mereka juga sangat gembira dan terharu karena pesawat 8633 yang mengalami insiden gagal fungsi berhasil mendarat dengan selamat dan tidak ada korban jiwa dari insiden tersebut. Kapten Liu kemudian meminta maaf kepada seluruh penumpang karena tidak berhasil membawa mereka mendarat ke tujuan mereka, yaitu ke Lhasa. Setelah para penumpang turun dari pesawat dan berterima kasih kepada pramugari, di sini Kapten Liu pun disambut oleh para penumpang karena telah menjadi pahlawan dan berhasil menyelamatkan nyawa mereka semua. Film pun berakhir dengan sangat mengharukan. Itulah alur cerita dari film The Captain yang dirilis pada tahun 2019. Film yang berdasarkan kisah nyata ini mampu menyuguhkan ketegangan dan keharuan bagi penontonnya. Film ini wajib banget guys buat kalian tonton. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa pada video berikutnya.